malam itu aku kayak orang kayak mau balik badan gitu Bun, balik badan gitu. Pas lagi balik badan itu tiba-tiba kayak ngeliat ada sosok, tapi ini telanjang bulat Bun. Itu sebelumnya tuh pasti di atap selalu kayak tek 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 tek, Oke, ada yang main kayak ya? orang nginjek-nginjek gitu loh Bun. Oke. Tiba-tiba dia ngomong gini, ih Bapak lihat ini loh, ada dia lo lewat gitu. Hah? Dalam posisi tidur, tapi aku kayak ngeliat dia tuh duduk di pojok kasur dan mantul ke kaca lemari. Jadi kan ini posisi kasur aku nih gini, ini lemari ada kacanya. Terus aku tuh kayak ngeliat dia duduk di samping aku, tapi aku lihatnya dari kaca. Kan dulu mitosnya katanya kalau kita matiin TV, nyalain lampu, kita liatin tuh ke layar, suka nongol gitu katanya sih Bun, tapi aku nggak tahu ya. Terus aku lagi gini iseng, tiba-tiba aku nengok ke arah TV. Terus apa yang kamu lihat? Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Feni Rama Sutedi, dalam konten Kiamat, Kisah Malam Jumat. Di dalam perjalanan kehidupan manusia, ada yang bisa dilupakan dan tidak dapat dilupakan. Malam ini saya kedatangan sahabat kiamat. Tentunya dia akan membawa cerita untuk pemirsa di rumah. Tidak panjang lebar, saya akan perkenalkan siapakah sahabat kiamat kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Bunda. Ya, nah sebelumnya kamu perkenalkan diri dulu dengan siapa? Ya. Nama saya Puput, saya dari Depok. Punya pengalaman horor di masa kecil, tapi baru disadarnya itu setelah dewasa gitu, Bu. Gitu. Berarti pengalamannya nggak bisa dilupakan? Ya, bisa dibilang kayak gitu. Oke. Tentunya pasti serem. Kalau yang nggak bisa dilupakan, nggak dilupakan pasti serem. Iya, Ya kan? gitu. Oke, awal kisahnya dari mana? Jadi waktu aku umur kecil itu udah umur 5 apa 6 tahun gitu, kan papa mamaku ini pisah gitu kan. Iya. Terus papaku ini kan orangnya kurang ibadah gitu Bu. Iya. Maksudnya nggak ngerti lah. Jadi dia nggak peduli tuh punya anak kecil. Katakan kalau maghrib itu harus tutup pintu, ya kan? Kalau kata orang dulu kan pamali. Iya, betul. Nah papaku ini beda Pun orangnya. Jadi dia tuh tetap aja kalau maghrib buka pintu, dan baru tutup pintu itu jam 2 malam. Jadi itu tuh bener-bener yang papaku tuh cuek lah gitu, nggak peduli punya anak. Yang penting dia katanya sih gerah terus gitu Bun, kalau di rumah. Nah jadi dia selalu buka pintu. Nah waktu kejadian pertama itu awal banget kita kan ngontrak ya waktu itu. Ngontrak itu Di Jakarta di atau di Jakarta. mana? Jakarta. Masih Jakarta Masih nih. Jakarta, ya, oke. Waktu kecil di Jakarta tuh. Nah kontrakannya tuh kan atas bawah. Nah kita di kontrakan atas. Karena waktu itu papaku kan baru kerjanya kan nggak bagus lah, masih ekonominya masih ini. Ya, proses ya. Ya, terus akhirnya kita ngontrak tuh di satu petak
Jadi kamarnya tuh cuma satu gitu Bun, kamar mandi di luar lah. Nah setiap kita tidur itu kan aku bertiga nih, aku kakakku dua cewek, yang satu papaku, jadi berempat nih. Nah kita tuh tidur tuh bener-bener amplekan aja gitu, rame-rame. Nah pas itu malam itu aku kayak orang kayak mau balik badan gitu Bun, balik badan gitu. Pas lagi balik badan gitu tiba-tiba kayak ngelihat ada sosok, tapi ini telanjang bulat Bun. Nah cowok itu tuh papa aku, bentuknya papa aku banget, tapi bener-bener kayak orang lagi ruku, kayak orang ruku sholat gitu, tapi sambil senyum-senyum gitu-gitu ke aku gitu Bun. Ruku? Iya. Oh ruku, oh iya, tapi telanjang bulat? Telanjang bulat. Kamu ngeliatnya dari sisi samping? Iya, jadi aku kayak ngebalik ini pas lihat. Terus aku sampai rep-repan, aku sampai baca doa tuh nggak bisa sama sekali. Dan bener-bener yang ketakutan saat itu, karena lampu kan mati kan. Jadi nggak bisa bedain itu nyata atau enggak gitu. Akhirnya aku berusaha, pas berusaha bisa lah tuh bangun. Pas bangun aku lihat nih, pas lihat papa aku ternyata lagi tidur pules. Tapi anehnya itu Bun, kan kalau anak kecil itu mungkin ngeliat aja gitu. Aku nggak ada cerita ke keluarga pun sama sekali nggak. Sama sekali nggak cerita, sampai sekarang aku nyadar, oh kok kenapa waktu itu nggak cerita gitu kan. Terus udah akhirnya udah tuh itu kontrakan pertama. Pas pindah nih, pas aku SMP lah, nih ceritanya agak lompat nih Bun, soalnya nggak langsung yang terus-terusan lihat gitu, jadi cuma sekali-sekali doang gitu. Terus pas aku SMP itu aku ngeliat waktu itu malam-malam lagi hujan besar tuh Bun. Lagi hujan besar, tiba-tiba kan kontrakannya itu kan petakan 12 rumah. Rumah kami itu paling pojok tuh. Paling pojok itu, nah halamannya tuh kayak batu kerikil dan alang-alang rumput. Di depan-depannya itu pohon gede, halaman yang luas banget. Jadi masih sepi banget waktu itu kan. Penerangan juga dikit. Pas malam itu aku nggak bisa tidur kan, jam 2 malam kebangun. Pas jam 2 malam itu tiba-tiba kayak ada orang tuh main batu gitu Bun. Tak tak. Oh iya, kayak orang lempar-lempar gitu. Tek gitu ya. Iya. Sekarang kalau batu kena air kan nggak mungkin bunyinya kayak dilempar. Iya. Nah di atap itu selalu jam 12:30 sampai jam 3:30 dulu kan 3:30 udah ada orang ngaji-ngaji di masjid. Itu sebelumnya tuh pasti di atap selalu kayak tak 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 tak. Kayak orang injek-injek gitu loh Bun. Kayak tapak-tak gitu ya. Iya. Tapi kan aku masih kecil, aku mikirnya ya udahlah apa nggak tahu gitu. Tapi takut, sebenarnya takut. Nah pada suatu hari itu ada kerabat yang meninggal dunia kan, kerabat dekat aku tuh. Karena kebetulan kan ini rumahku. Nah ternyata kerabat papa itu ngontrak juga di sebelah. Tetanggaan lah kita gitu. Kerabat dekat kamu itu ya. Terus meninggal lah nih di hari itu. Aku pulang sekolah jam 5 sore, waktu itu sekolah siang. Harinya? Lupa deh Bun hari apa. Yang jelas aku waktu itu masih sekolah siang. Sekolah siang gitu pulang jam 5 kan. Tiba-tiba di rumah tuh udah rame. Kayak Pak Haji segala macam. Udah kumpul ya namanya meninggal ya, kerabat ya. Aku pikir ada apa, tapi ini belum meninggal nih Bun. Oh belum nih ya. Masih kayak orang yang kayak menghadapi sakaratul maut. Nah iya kayak gitu Bun. Terus aku kan nanya ada apa sih Pak gitu kan. Ya nih agak susah katanya perginya gitu. Karena si kerabat, jadi kerabat itu. Aku bukan buka aib ya Bun. Jadi keluarga papaku ini emang kurang agamanya kurang lah ya. Terus begitu agak susah tuh. Akhirnya dibantulah mau status di situ segala macem. Abis maghrib barulah pergi. Pergi karena waktu itu rumahnya dia sempit karena terlalu banyak barang. Akhirnya diputuskanlah nih ditaruhnya jenazahnya di rumah aku ya kan. Karena rumahku waktu itu masih bisa lah naruh gitu. Oh jadi jenazahnya ditaruh di rumah kamu? Iya. Karena persetujuan keluarga begitu, udah nih taruh di situ aja karena sempit banget kan di sebelah kan. Taruhlah di situ. Pas malam-malam itu ya aku sih masih kecil ya, masih SMP, nggak kecil banget tapi kayak nggak ada rasa takut gitu kan. Kayak biasa aja. Emang sengaja dititipin rasa itu biasanya. Iya ya, terus aku kayak biasa aja ngeliatnya. Sadarnya nanti. Iya ya, pas itu aku lihat ya tiba-tiba tuh kayak di mulutnya, istilahnya kan kalau orang habis makan permen oke lah ada semutnya gitu Bun. Ini tuh nggak
nggak apa-apa, tiba-tiba kayak ada semutnya gitu. Ya. Nah itu. Di mulutnya, di mulut jenazah berarti. Ya? Iya. Udah jadi jenazah berarti ya. Udah. Ada semut di sini. Keluar dari mulut. Keluar. Banyak. Kalau nggak salah ada berapa ya? Aku kurang ngerti Tapi keluar dari lumayan, mulutnya ya. Gitu. Di situ aku cuma Berarti ngeliatin. tadinya tuh diem. semut tadi di dalam mulut dong. Logikanya gitu ya kan? Iya, makanya. Dia keluar gitu. Terus aku ngeliat gitu. Terus tapi anehnya aku biasa aja, Bun. Aku malah semalaman itu nemenin. Nemenin karena aku sayang kan. Walaupun nggak deket tapi sayang lah gitu. Karena nggak taunya kita tetanggaan tuh nggak sengaja gitu, Bun. Tau-tau dia pindah ke rumah sebelah. Terus udah tuh, terus semut gitu. Pas malam itu udah lah, besoknya dimakamin setelah zuhur. Kenapa lama dimakaminnya? Nah itu Ada yang ditunggu? Kalau nggak salah, aku lupa sih soalnya waktu itu. Oh iya, kerabat yang dari jauh-jauh baru pada datang. Oh, belum pada datang, makanya ditunggu ya. Oke. Terus akhirnya udah pas di makamin gitu, malam hari pertama tahlilan berasa masih rame, masih biasa aja gitu. Pas sudah selesai tahlilan itu mulai berasa sepi banget. Dan papaku kan lagi beresin rumah kan, ngepel. Papaku ini kan orangnya ya polos gitu, Bun. Jadi dia kalau ngelihat yang sesuatu itu langsung diomongin sama dia. Spontan. Iya, tiba-tiba dia ngomong gini, Papa lihat ini loh, ada dia lo lewat gitu. Hah? Lewat. Ada gitu. dia? Dia kerabat aku yang tadi meninggal itu? Oh, oke. Lewat loh, masuk kamar mandi. Tanpa peduli anaknya takut apa enggak gitu. Terus benar-benar itu. Papa ya, ngadi-ngadi papanya Puput. Semalaman aku tuh nggak bisa tidur, Bun. Sampai aku minta tolong, Pak, tidur di sini papa aku, diketek papa aku, dipelukin aja gitu kan. Aku ketakutan gitu. Terus udah nih lompat lagi ya, malam udah 7 hari dia meninggal lah gitu, Bun. Tiba-tiba kita lagi tidur nih, tengah malam jam 11, belum tengah malam banget sih, jam 11 kan. Bau dupa tuh, Bun. Kita kan tidurnya di ruang tamu tuh, karena nggak ada yang mau di kamar kan. Oke. Di ruang tamu tuh rame-rame, Padahal nggak ada nonton pasang TV. Apanya? Nggak ada pasang dupa padahal. Nggak ada. Tetangga juga nggak ada. Nggak ada. Arah sepi banget waktu itu. Terus bau dupa nih. Papaku penasaran kan. Aduh, nih bau dupa dari mana? Oke. Dicek lah sama dia keluar. Karena aku masih ngantuk banget. Aku males lah bangkit dari kasur gitu. Aku diem aja gitu. Pas dia aja, aku kan dulu mitosnya katanya kalau kita matiin TV, nyalain lampu, kita liatin tuh ke layar, suka nongol gitu katanya sih, Bun. Tapi aku nggak tahu ya. Terus aku lagi gini iseng, tiba-tiba aku nengok ke arah TV. Terus apa yang kamu lihat? Pocong gantungan di atas aku, Bun. Lagi bener-bener gantung gini, Bun, di atas sini aku. Terus aku yang cuma langsung tutup aja. Terus papaku balik nih. Gantungnya tuh gimana gantungnya? Di tembok, Bun. Jadi kan aku tiduran di gantungan senderan di tembok gitu. Iya, di tembok tapi ngegantung. Ngegantung. Oh. Bener-bener gantungan ke atas gitu. Jadi nggak posisi di samping aku tapi di atas. Di atas posisi pala aku gitu. Tapi kamu nggak lihat tuh pocongnya siapa? Kamu nggak kenal tuh gimana? Ya, karena kamu ngeliatnya dari layar kaca, layar TV kan? Ya, itu benar-benar kebungkus. Terus papaku bilang. Tapi itu mitos, tapi itu mitos apa yang layar kaca itu ya, TV ya? Iya, aku nggak tahu. Tuh pemirsa siapa yang mau coba ya? Jadi lampu dimatiin, terus enggak, lampu nyala. Lampu nyala. Mati. Terus katanya kita liatin ke layar TV itu katanya bisa lihat, tuh, tapi kan ya, siapa yang mau coba? Refleks. Ya, apa don't try this home. Makanya sampai sekarang aku takut kalau ada layar TV mati, lampunya udah nggak mau deh. Nggak mau ya? Nggak mau. Tapi emang sih, saya pernah waktu itu ya, dulu juga waktu masih remaja, saya tuh paling, kalau saya kebalikan kamu, emang kalau saya tuh, kenapa saya juga tidur nggak pernah TV mati? Karena memang bener. Emang bener ya? Saya juga pernah ngebuktiin soalnya, makanya saya paling nggak mau tidur lampu TV tuh mati. Minimal tuh suara saya kecilin gitu, yang penting ada gambar. Kalau aku sekarang di timer aja, jadi biar dia mati sendiri udahlah gitu. Ya tetep aja malam-malam kalau kamu lagi melek iya. gitu kan, kayak gitu. Tapi kan itu katanya kalau kita memperhatikannya lama. Kalau ini kan aku nggak lama, Bun. Aku cuma kayak lagi lihat gitu, tiba-tiba udah nggak aja. Terus papaku balik nih, nggak ada orang bakar lupa, sepi, kata gitu.
sesaat hilang tuh baunya. Oh, tumben deh wangi ya. Iya, baunya Biasanya dia bau loh. Iya bener. Nah itu aku nggak tahu deh, pokoknya aku inget pas kerabat aku meninggal itu kan emang ada pasti bakar-bakar gituan kan. Nah itu aku inget baunya kayak gitu. Nah aku sampai sekarang nggak tahu deh itu pocong apaan. Pocongnya tapi nggak tahu ukurannya gimana. Apa kecil, karena di tembok apa dan aku tuh langsung refleks tutup bantal, jadi nggak ngeh banget. Cuma berapa hari ini aku dimimpiin tuh, bukan berapa hari sih, sebulan yang lalu. Jadi kan aku kan pernah kirimin email ke salah satu podcast order gini kan, terus udah gitu aku kirim nih Bun, pas aku kirim malam itu aku dimimpiin datengin nama itu pocong Bun, pas aku ceritain di email itu. Ikutin berarti. Nah itu dia, jadi benar-benar datang yang aku tuh dalam posisi tidur, tapi aku kayak ngeliat dia tuh duduk di pojok kasur dan mantul ke kaca lemari. Jadi kan ini posisi kasur aku ini gini, ini lemari ada kacanya. Terus aku tuh kayak ngeliat dia duduk di samping aku, tapi aku lihatnya dari kaca. Iya paham, kayak mantul gitu. Yang kedua aku mimpi dia di atas atap lagi duduk. Jadi atapnya tuh kayak bening gitu, dan aku ngeliat dia duduk gitu Pun 2 kali tuh. Sampai sekarang masih kayak gitu? Maksudnya kamu masih suka? Kalau yang sekarang enggak, tapi yang pas 2 kali itu aja, pas aku ceritain lagi. Terakhir kapan? Terakhir bulan lalu ya, sebulan lalu lah. Tapi kamu nggak dilihatin mukanya? Enggak pernah. Cuma dari sudut ya? Dari sisi kiri, kalau enggak dari bawah. Kan kalau dari atas berarti kita ngeliat dia tuh dari bawah ya? Yep. Ya dari situ doang. Oh dari sisi-sisi ya? Berarti terakhir itu di yang berapa bulan yang lalu? 1 bulanan ya. 1 bulan di mimpi? Iya di mimpi, tapi kayak nyata banget itu. Sampai aku pas bangun kayak aduh deg-degan, terus keringet dingin, gemeteran. Nah pas abis kejadian itu, kalau suami aku nih cerita nih, dia udah baru 2 minggu yang lalu. Dia kan suka bangun tuh, nggak sengaja kebangun kan buat sholat malam. Terus aku tidur, pas aku tidur katanya dia pas mau dia bangun itu, dia tuh ngeliat ada kayak sosok hitam, rambutnya panjang, itu di atas kepala aku tuh Bang. Kayak lagi apa sih, kayak gigi, tiba-tiba pas dia lihat langsung terbang. Jadi sampai sekarang sih rumahku kayak anak aku tuh, anakku kan 5 tahun. Dia suka bilang di kamar yang satu kan emang nggak pernah dipakai tuh Bun ya. Jadi kamar satu buat aku gosok baju doang kan. Kita selalu di kamar yang pertama. Nah dia selalu ngomong, tiba-tiba dia selalu teriak kakek, terus dia kabur. Kakek itu maksudnya orang tua kamu? Enggak, tapi dia bilang ada kakek. Tapi kamu nggak berusaha tanya kakeknya kayak gimana dek, aku gitu kan. Terus dia bilang kakinya 1, kata dia gitu. Terus dia bilang 1, terus dia bilang serem dek, serem kata dia, serem, takut. Dia selalu takut kalau ada kakek, pasti dia kabur. Di rumah kamu tuh? Sering banget itu. Kakinya 1, emang berarti memang bukan karena cacat atau gimana, emang udah bawaannya udah 1 aja begitu kakinya? Nah itu aku nggak tahu, soalnya dia cuma bilang kakinya 1 gitu doang. Yang saya penasaran di sini nih, pocongnya tuh selalu ngikutin kamu. Tapi itu bawaan dari kerabatku apa gimana? Tapi kan kalau kita sekarang, ya pemirsa, kalau dibahas semuanya kan memang harus ada yang jadi privacy di sini ya, maksudnya yang karena masih unsurnya kerabat gitu kan. Tapi cuma memang harus sedikitnya kita coba tanya sama Puput ya. Puput di sini nggak usah nyebutin nama ataupun nggak usah nyebutin siapa dia gitu, yang pasti kerabat dekat aja gitu. Nah karena ini kamu dan saya lihat memang ngikutin aja gitu kan, dengerin kita, kamu juga selalu figur yang sama, dia lagi selalu ngikutin gitu kan. Jadi gini, memang dasarnya itu memang harus ada yang ditanyakan ke garis atas kamu. Ya pertama itu, dan kedua emang ada yang baru-baru ini nih yang kayak ibaratnya tuh dibumbuin lagi, dibukain.
gitu Itu loh. karena apa? Itu. Karena ada sesuatu yang ingin iniin aja, pisahin. Pisahin itu maksudnya aku sama suami apa? Aku Gimana? nggak berani. Ya pokoknya ada sesuatu yang mau diberantakin lah. Ada orang yang itu. Jadi dasarnya kan ini kan kamu udah ada nih, si pocong ini mengikutin terus kan, kemana aja kan, ikut aja terus. Ini memang kan ada sesuatu yang belum diselesaikan. Dulunya itu di kerabat dekat kamu itu. Basically kamu udah kayak begitu. Terus tambah di sini lagi. Jadi kayak makin di support nih si pocong. Oh gitu. Pengaruh yang tadi Negatif. aku ceritain itu. Nah, iya. Yang tadi itu. Iya. Oh. Jadi basically ini udah ada pengaruh negatif ya dari kerabat deket itu. Terus dalam perjalanan kamu ini udah ada nih kamu nih, istilahnya kamu sendiri nggak tahu apa-apa gitu loh. Nah kamu dalam perjalanan ini ada yang support dari pihak luar ya, ingin semuanya memang berantakan. Jadi dia kayak senang nih si Oci ini. Oh gitu. Jadi makin besar lah Iya. energi dia gitu. Iya, makin besar energi dia. Ya makanya aku sering banget sakit di sini nih. Entah kenapa. Kayak berat ya? Walaupun dibawa istirahat. Coba kamu, Tetep orang tua kamu aja. masih ada? Papaku ada, mamaku ada, tapi mamaku di Solo. Mama di Solo. Oh. Ya, nggak ada salahnya kita menselusuri lebih dalam bagaimana gitu ya keadaan orang tua kita, keluarga kita, atau siapanya, nggak ada salahnya gitu kan. Jadi kamu juga sebagai itu jadi bisa meneruskan apa yang harus kita lakukan. Ini sih istilahnya ya, mungkin juga orang tua kamu juga nggak tahu atau gimana. Emang mungkin dasarnya dulunya ada yang nggak suka dari dulunya, jadi ya menempel terus. Ikut gitu. Tapi kenapa selalu aku ya, Pam? Kayak kakak-kakakku kayaknya enggak. Karena kamu peka persoalan itu. Oh. Tapi aku kadang ngerasa cuma kayak Kamu ngeliat nggak tanya tapi- sama papa kenapa nggak pernah tutup pintu setelah pas maghrib? Ya itu jawabannya cuma dia gerah, enakan buka pintu. Di rumahku aja sekarang nih kalau misalnya main ke rumahku paling nggak betah, aku bilang apa maghrib tutup, tetap sama dia tutup, tapi dia nggak suka, kesel gitu, nggak ngerti aku Bawaannya kenapa. gerah ya? Iya, bawaannya panas aja. Dan sampai apa namanya, waktu aku punya bayi aja dia gitu tengah malam waktu itu mati lampu emang, dan dia tuh ngotot mau buka jendela gitu Bang. Iya, bawaannya gerah terus kan? Padahal nggak boleh kan Nggak kalau boleh. malam, apalagi ada bayi kan. Ada bayi. Iya. Dia tuh ngotot pasti deh. Di rumahnya aja sampai sekarang kan, sekarang dia tinggal pisah. Itu bener-bener dia jam 2 malam baru ditutup. Nah itu yang harus dipertanyakan. Gitu. Ada jawabannya ada di situ. Dan aku juga pernah tuh Bun, kejadian waktu aku nyatok nih tengah malam. Jam 4 pagi waktu itu. Udah ada yang ngaji-ngaji suara di masjid. Tapi posisi tuh hujan besar. Pas hujan besar itu aku nyatok tuh di kamar yang buat gosok tuh. Anakku kebangun kan, mungkin karena aku berisik dia bangun. Tiba-tiba dia ngomong gini, tuh nunjuk ke jendela. Aku udah buka hording kan, cuma tinggal penutup yang putihnya aja tuh. Dia ngomong gini, itu pakai payung nggak bisa masuk, kata dia. Pakai payung, cocok. Pas aku tanya siapa dek, dia cuma itu pakai payung. Jadi anakku ini kan menderita Asperger gitu Bun, jadi dia agak autis tapi ringan. Nah dia tuh jadi agak kurang bisa diajak ngomong, nggak terlalu nyambung gitu Bun. Jadi kadang kalau aku mau korek-korek, kamu lihatnya apa sih, lihat apa, Susah. agak iya. susah karena dia masih kayak bingung gitu, ngomongnya masih nggak terlalu nyambung. Kayak kemarin aku bilang, itu apa yang ada payung, apa payung, cuma bilang, itu terus abis itu dia nggak mau lagi nengok ke situ, dia langsung ngumpet. Kasian. Sebenarnya sih ini lebih ceritanya lebih sedih loh. Cuman yang saya nggak mau galinya di sini, ya. Karena ini sebenarnya lebih cerita yang sedih gitu. Memang ada seramnya, cuman ada unsur sedihnya juga, jadi ngimbang gitu. Jadi memang kamu
saya nggak berani ngomong gitu ya, takut bukan mau menjelekan siapapun ya kita di sini ya, nggak ada maksud itu apa, cuman nggak ada salahnya untuk kamu punya hak untuk tahu, punya hak untuk bertanya, adakah itu yang alasan-alasan itu selain gerah? Ya kadang aku sama suamiku suka bercanda, aku bilang papa kayak harus diruqyah aja deh. Nah itu Soalnya dia benar-benar kayaknya ada nggak, kalau aku lihat sih ada yang nggak suka sama dia yang terlalu berkepanjangan. Aku sebenarnya tahu, maksudnya tahulah sifatnya dia, tapi kan aku nggak mungkin ngebuka. Ya, ya itu. Nah makanya faktor itu juga, makanya saya juga ngomongnya nggak terlalu berani luasa karena khawatir ya, saya kan masih menghormati ya. Nah tinggal kamu bagaimana nih, kamu bertanya gitu kan, karena ini sumbernya ini hal-hal itunya sumbernya itu. Selebihnya ada emang yang musik-musik. Jadi ini jadi dia demen nih, udah ada rumah negatifnya. Jadi kayak ditambah lagi kayak ngebukain gitu, seng gitu. Oh, pantesan aku kadang berdua sama suamiku kadang emosinya tuh kayak Oh pasti gitu kan. Pasti. Apa Karena dari pihak dia juga suka ya, itu makanya kan saya bilang ada pokoknya ada pihak yang, intinya ada pihak yang udah ada yang dibawa, ini ada pihak-pihak di dalam perjalanan kamu nih emang nggak suka ya, intinya dia pengen ngacak-ngacak lah, pengen ngebubar gitu loh. Jadi kan complicated ya. Ini udah ada, kamu udah ada pembawaan, tambah ini jadi seperti itu. Cuman kalau menurut saya sih jangan diikutin, Put, jangan kamu udah, antara kamu sama suami kamu udah harus sadar, oh ini kita ada sesuatu yang di luar kita nih gitu loh. Jangan sampai kita kebawa masuk, karena memang nyerangnya kalau kalian lagi capek. Oh iya bener-bener pun, aku lagi capek banget, emosinya bener-bener. Iya. Sampai teriak, kadang sampai nggak peduli lah, malu sama tetangga gitu. Aku sampai teriak banget. Iya, karena masuknya posisinya kalau kalian lagi capek. Oh iya pantes. Jadi kamu kalau berdua kalau lagi capek, jangan terbawa suasana. Pesan saya sih, ya lebih baik kamu mandi, kayak misalkan udah kamu capek, mandi atau wudhu, atau ya berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan gitu kan. Apapun yang kamu lakukan yang buat kamu enjoy, kamu lakuin. Entah kamu lihat YouTube atau baca majalah atau apa, yang pasti lihatlah sesuatu yang menghibur kamu gitu loh. Jangan yang lihat berita-berita yang menegangkan otak kamu lagi, jangan juga gitu. Atau kamu dengerin musik. Jadi pesan saya itu, dia datangnya ketika kalian capek. Tapi nggak sekuat, misalnya kan kalau aku kan pengennya sama suami, kita sholat kok, nggak mungkin lah bisa gitu. Kan pada dasarnya sampai hakikatnya kan emang janjinya makhluk itu kan menggoda. Semakin kita tinggi, ya semakin istilahnya akan ada godaan. Karena emang menguji iman kita kan. Iya, kalau aku flashback nih pun, aku pernah tuh ngalamin juga sebelum aku nikah nih, jauh waktu umur 21 tahun. Aku sama tuh kejadiannya, tapi aku lagi ngaca tuh, lagi nyatok rambut waktu itu. Tiba-tiba aku ngeliat tuh di belakang samping kayak kembaran aku, tapi kayak ngadepnya nyamping gitu. Jadi aku ngeliat sisinya doang, tapi aku yakin itu aku. Sampai aku gini, terus aku cerita sama kakakku yang nomor 2, Din, ya tadi gue kayak lihat itu, kayak lihat muka gue sendiri masa gitu. Terus yang kedua pernah juga pas aku pulang nih, kan aku pulang, pas aku buka pintu, aku jelas banget ada orang ngumpet gitu langsung kayak gitu. Tapi aku yakin tuh kakak aku kan, karena sosoknya bentuknya dia. Pas aku kayak, apaan sih lo, jangan bercanda-bercanda nakutin gitu. Pas aku nengok ini, itu kosong, nggak ada apa-apa. Ternyata kakakku lagi di rumah tetangga. Kayaknya lebih sering tuh dia nunjukin yang mirip-mirip kerabatku, kalau enggak mirip aku gitu. Iya, emang iya, penyelesaiannya ada di situ. Penyelesaiannya ada di situ gitu loh. Jadi enggak, kesini dia enggak itu. Penyelesaian tuh di situ. Jadi saya juga mau ngomongnya tuh jadi tertahan gitu ya, karena sensitif sekali. Iya, ya saya aku sakit banget di sini pun sampai sekarang kayaknya. Tadi aja pas aku lagi nungguin pengen syuting gini, aku ngerasa kayak pusing sampai aku tiduran aja.
kayak ini sih gitu. Ya pasti pusing ya, bertentangan. Ya kan? Berarti yang ikutin aku tuh negatif semua gitu. Apa? Yang ikutin aku negatif. Kenapa? Yang ikutin aku negatif semua. Iya. Mencelakakan nggak? Hah? Mencelakakan nggak? Cuman ya perlahan. Panas loh ini. Sian. Ya panas. Kamu harus sering salawat ya. Ya. Jangan putus. Kamu tahu zikirnya Nabi Ibrahim kan? Hasbunallah. Terus jangan berhenti. Ini panas ini. Itu dipegang bunda juga panas ya, berasa. Iya. Ini panas tuh. Aku sering banget soalnya ngeluh Sakit sakit ya? punggung. Padahal udah dibawa tidur, udah minum obat. Obat apa? Obat pegel. Hah? Obat pegel. Padahal kamu nggak habis capek. Enggak, jadi emang ada waktunya capek, tapi ada waktunya aku bawa istirahat. Ya pokoknya kamu sama suami kamu kelemahannya adalah ketika kalian capek. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kamu sama suami kamu capek, kalian berdua harus sadar. Yang kita lagi dalam keadaan capek berdua. Ini kelemahan kita. Kita bawa tidur atau kita bawa happy. Karena kita tahu, jangan diikutin suasana itu. Karena emang tarikannya seperti itu. Biar emosi keluar kan. Iya benar. Jadi dia lagi ngebumbu. Tapi saya ngomong ini nggak apa-apa ya. Saya mohon maaf ya sama keluarga kamu, nggak ada maksud apa-apa. Saya cuma bukan mau tambah manasin, nggak ada saya niat kayak gitu. Cuman apa yang saya rasa, ya maka saya tanya, kamu diinginin nggak keberadaan kamu? Kayaknya sih nggak bersalah. Setahu aku dulu nggak direstuin dulu sih papaku. Ya, jadi itu turun. Jadi saya bilang makanya proses prosesnya di atas. Yang harus tanggung jawab, ya kalau nenek kamu masih hidup, itu. Cuman kan kasihan kalau udah kayak gini mah ya udah gitu kan. Atau kalau kita kembali ke takdir, jodoh, maut, ya udah jalannya Allah. Kita kan nggak bisa milih kita mau nikah sama siapa, kita mau meninggal hari apa, dalam keadaan apa kita mau meninggal. Namanya udah Allah udah mencatat takdir kita, ya kita hanya bisa sebagai manusia berdoa berikan kesanggupan gitulah. Itulah yang terkadang manusia itu tidak menyadari itu, sehingga berkeinginan tuh apa yang dimaunya gitu loh. Padahal kan nggak bisa kayak gitu pemirsa, bahwa kita juga harus sadar kita dilahirkan sini nih udah ditentukan semuanya, mati kita semuanya udah ditentukan. Kalau emang nih udah jodohnya atau gimana ya udah gitu loh. Mau dipisahin bagaimanapun ya nggak bisa, namanya jodoh. Tapi kan yang kasihan apa? Efeknya. Iya benar. Efeknya dia yang tidak menginginkan keberadaan kamu, begitupun jadi saling sama-sama nggak ada karomahnya. Dia nggak menginginkan keberadaan kamu, ya. Terus kamu sendiri juga dalam jalan hidup akhirnya kan dihantui terus gitu kan. Ini kan energi negatif yang nggak bagus akan menurun gitu. Ya kadang aku mikir ke anakku sih kayak kasihan ya. Ya makanya kalian harus putus itu. Kuatin deh perasaan kalian berdua, cinta kalian berdua dikuatin. Jangan meneruskan sesuatu yang tidak baik diteruskan. Boleh cukup sampai di kita aja. Jangan sampai di yang lainnya. Jadi kamu terusin. Tadi cluenya saya udah kasih tahu, hindari ketika kalian capek, bawa have fun aja, atau bawa mandi, pokoknya bawa segala sesuatu yang happy, atau kamu makan coklat atau apalah. Nonton YouTube yang lucu-lucu, jangan lihat berita, apalagi berita COVID. Nonton horor aku. Nah, boleh nonton horor. Karena kadang-kadang kalau lagi jenuh nonton horor malah nggak jadi ternyata. Karena kadang-kadang lebih horor masalah hidup kita gitu loh. Iya benar. Iya kan? Nah, makanya pokoknya apapun itu suami kamu juga kasih tahu, lakukanlah ketika capek itu sesuatu yang buat happy. Karena itu datangnya di situ. Muncul itu bayangan-bayangan kejelekan istri. Muncul bayangan itu kejelekan suami. Iya benar itu. Benar kan? Nah itu, jadi
mulailah akhirnya gesekan, udah nggak jadi bagus, jangan terjadi itu seperti itu lagi. Nah sekarang pesan saya ya memang itu adalah solusinya adalah tarik ke keluarga, persoalannya di situ gitu ya, sesuatu yang ya kasihan sih saya sama kamu, maksudnya ya memang tidak sesuatu yang kamu tidak diinginkan atau enggak, itu dari pertanyaan saya. Tapi ya biarin aja, dia nggak inginkan. Kalau Allah ingin gimana kamu hadir dunia? Emangnya maunya dia hidup, terserah Tuhan lah. Tuhan Tuhan tuh produser yang the best gitu. Jadi kalau kamu memang harus lahir di dunia ya udah gitu. Dia bisa apa? Bisa nggak punya rasa suka? Mau sampai kapan? Akhirnya nanti apa yang terjadi ketika dia meninggal? Jadi nggak tenang ya. Nah itu. Jadi maaf ya, maksudnya sampaikan juga ke keluarga, saya cuma bicara ya seperti ini, bukan jadi saya so tahu nih apa sih yang dia tahu tentang keluarga kita, ya bukan gitu juga, karena kan Puput datang ke sini, kita ngobrol, ya kita bertukar pikiran, kita sharing, saya jadi akhirnya berarah ke situ, ya saya minta maaf, tidak ada maksud tidak mau mengurangi rasa hormat saya kepada keluarga Puput, nggak ada, gitu, cuman kasihan Puputnya. Puput terima kasih banyak ya udah datang ke sini. Nanti kita boleh ngobrol-ngobrol lagi setelah ini. Cuman memang waktu udah makin malam. Ya. Pokoknya saya doain kamu langgeng-langgeng aja sama suami. Amin. Selamat, selalu dalam lindungan Allah, dan kuatin cinta kalian. Itu pesan saya. Ya. Oke, jangan kalah sama hal-hal yang negatif. Oke pemirsa, Kiamat Kisah Malam Jumat, kita bisa petik dari pembelajaran malam ini bahwa segala sesuatunya itu adalah sudah Allah yang menentukan. Mati, hidup, rezeki, jodoh, semua ketentuan Allah. Kita sebagai manusia tidak punya hak untuk mendikte Allah, apalagi menyalahkan Allah. Oke, salam sehat selalu dan semoga kalian berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.